Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Kirana Aulia Rahma dengan NIM 2103011043 dari program studi agroteknologi. Saya Gabriel Taskia dengan NIM 2103011071 dari prodi agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Dimas Raja Syalam Spautar dengan NIM 21030116 dari prodi agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Nana Sarah Yuliandra dengan NIM 2103011101 dari Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Primus Wilabri Lumban Gaul, NIM saya 2103011173. Saya dari prodi agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Kevin Tarigan dengan NIM 210324. Perkenalkan, nama saya Sapitria Rivera, NIM 21030139 dari program studi peternakan. Perkenalkan, nama saya Eni Fajri dengan nomor induk mahasiswa 210306024 dari prodi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Rio Marojahan Nebaho, NIM 2103061126, prodi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Jessica Rahmayani Saragi dengan NIM 2103061156 dari prodi peternakan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Tria Margareta Purba dengan NIM 21030069 dari prodi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dari video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari moderasi beragama. Nah, jadi apa sih itu moderasi beragama? Nah, moderasi beragama artinya ialah sikap beragama yang tidak ekstrim atau seimbang antara eksklusif dan inklusif, di mana antara pengalaman agama kita sendiri dengan penghormatan terhadap praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Dalam menjalankan agama akan bersifat seimbang atau berada di jalan tengah dan menghindari yang namanya sikap ekstrim yang berlebihan seperti fanatik dan sikap revolusioner dalam menjalankan agama yang kita yakini. Nah, moderasi beragama juga merupakan prinsip dalam keseimbangan dan adil yang berarti pandangan tidak ekstrim dan selalu mencari titik temu dan menerapkan prinsip keseimbangan dan adil yang berarti keseimbangan antara dua hal. Dan oleh karena itu sikap kita juga harus membangun komitmen kebangsaan dengan kuat dan dengan sikap toleransi terhadap sesama. Dan salah satu arti dari moderasi beragama juga ialah memiliki prinsip menolak tindakan kekerasan terhadap agama yang berbeda dengan kita, baik itu secara fisik maupun verbal, serta menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman. Di sini saya akan membahas pentingkah sikap toleransi di dalam dunia perkuliahan atau kampus. Toleransi dalam kampus sangat penting untuk dilakukan. Tentunya kita tahu bahwa kita hidup di negara yang demokratis, Bhinneka Tunggal Ika, di mana terdapat banyak perbedaan mulai dari suku, budaya, agama, dan kepercayaan. Mahasiswa sebagai individu memiliki cara berpikir yang berbeda pada berbagai level dan aspek hidup. Di lingkungan kampus membuat kita sering dihadapkan dengan berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari asal, kepercayaan, suku, ekonomi, bahkan sampai cara pandang terhadap sesuatu. Toleransi memiliki peran yang sangat penting. Di antaranya, toleransi mengajarkan kita untuk senantiasa saling menghormati. Tentunya akan menghindarkan kita dari segala bentuk perpecahan, pertikaian, pertentangan, dan permusuhan. Sikap toleransi akan menciptakan keselarasan dalam setiap keberagaman. Sikap toleransi di kampus akan sangat berguna untuk menyatukan cara pandang mahasiswa yang beragam. Toleransi dapat meningkatkan tali persaudaraan pada mahasiswa yang juga akan berdampak positif pada nilai akademiknya. Jika seluruh mahasiswa memiliki sikap yang toleransi, tentunya akan meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaan.
Oleh karena itu, sebagai kampus yang merdeka belajar, kita harus saling menghargai, menghormati, serta menerima berbagai perbedaan antar mahasiswa di lingkungan kampus, sehingga akan mempersempit munculnya sikap yang menganggap bahwa suku, agama, budaya, bahkan cara pandang lebih baik dari yang lainnya. Maka dari itu, mari kita tingkatkan rasa toleransi kita di lingkungan kampus untuk menuju kampus yang nyaman dan harmonis, serta jauh dari kata intoleransi dan menjauhkan kita dari tindakan-tindakan atau pikiran yang radikal. Sebab menjaga kerukunan merupakan tugas kita bersama sebagai mahasiswa. Hidup di lingkungan kampus membuat kita bertemu dengan berbagai macam orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi suku, ekonomi, agama, ras, dan cara mereka berpikir dan memandang sesuatu. Alasan pentingnya toleransi di lingkungan kampus. Yang pertama, untuk menghindari perpecahan dengan saling menghormati dan menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mempersatukan perbedaan, karena sikap toleransi di kampus akan sangat berguna untuk menyatukan cara pandang mahasiswa yang berbeda. Yang ketiga, meningkatkan tali persaudaraan. Dan yang keempat, meningkatkan nasionalisme kebangsaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak yang terjadi jika bersikap intoleransi di lingkungan kampus. Dampak yang pertama adalah adanya perpecahan karena konflik sosial. Sikap intoleransi menunjukkan bahwa tidak saling menghargai atau tidak saling menghormati dengan adanya keberagaman ras, suku, agama, maupun budaya yang dimiliki oleh setiap orang atau setiap individu, sehingga terjadinya perpecahan. Kemudian dampak yang kedua adalah memandang agama, ras, suku, maupun kebudayaan sendiri lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Hal ini akan menyebabkan sikap tidak saling menghormati atau sikap tidak saling menghargai dengan adanya keberagaman ras, suku, maupun kebudayaan. Misalnya, memandang aneh jika melihat orang yang sedang melakukan ritual keagamaan ataupun kebudayaan, padahal hal itu masih wajar terjadi di zaman sekarang ini karena setiap orang memiliki kepercayaan yang dianut oleh setiap individu masing-masing. Kemudian dampak yang ketiga adalah munculnya etnosentrisme. Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentrisme biasanya menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok dan budayanya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, maupun agama. Dampak yang keempat yaitu terjadi kekerasan dan diskriminasi. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan golongan, agama, ras, suku, budaya, dan lain-lain. Sedangkan kekerasan merupakan tindakan agresi atau pelanggaran seperti penyiksaan, pemukulan, dan pemerkosaan, dan lain sebagainya, yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Hal ini masih cenderung terjadi karena kurangnya sikap toleransi di kalangan universitas, khususnya di kalangan remaja. Dampak yang kelima yaitu kurangnya rasa peduli satu sama lain. Hal ini dapat terjadi karena banyak hal, salah satunya kurangnya toleransi. Toleransi merupakan salah satu hal yang terpenting di kehidupan kita. Makna dari toleransi sendiri yaitu seperti sikap saling mengerti sesama. Namun sayangnya, pada masa sekarang ini sikap toleransi pada sesama mulai hilang. Alasan hilangnya sikap toleransi tersebut biasa karena ada perbedaan. Contohnya perbedaan dalam menganut agama atau kepercayaan. Akibat dari hilangnya sikap toleransi tersebut, orang-orang semakin saling tidak peduli dengan sesama. Tentu hal tersebut tidak baik apabila terus berlanjut, karena manusia adalah makhluk sosial yang paling membutuhkan satu dengan yang lain. Cara mengatasi sikap intoleransi agar tidak terjadi di lingkungan kampus. Berada di lingkungan kampus membuat mahasiswa sering bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik dari kepercayaan, suku, hingga karakter seseorang. Sebagai mahasiswa, sikap toleransi sangat diperlukan untuk bersosialisasi serta kelangsungan mengikuti perkuliahan, yang dimana dapat menimbulkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama mahasiswa. Berikut beberapa cara mengatasi sikap intoleransi agar tidak terjadi di lingkungan kampus. Berteman tidak memandang sara, yaitu merupakan sikap yang menunjukkan dan menghargai perbedaan yang ada.
dan mencerminkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, sebagai landasan untuk menjaga persatuan, kedamaian, dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, berlaku adil kepada siapapun, yaitu merupakan suatu sikap positif yang dapat memelihara suatu ketertiban dan keadilan sosial dengan memberi perlakuan yang adil dengan siapapun itu, baik dalam suatu individu tanpa adanya suatu sikap saling membeda-bedakan yang dapat menimbulkan suatu perpecahan yang bisa muncul akibat tidak adanya keadilan. Meningkatkan rasa nasionalisme. Jika semua masyarakat di Indonesia, baik yang berada di lingkungan kampus, yang menerapkan sikap toleransi, maka rasa nasionalisme akan meningkat. Dikarenakan masyarakat dapat saling menghargai, saling menghormati, dan menerima perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat lainnya. Selanjutnya yang keempat, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan, maupun budaya tertentu. Dengan adanya sikap menghargai, maka setiap orang di lingkungan kampus tidak akan menonjol-nonjolkan apa yang sudah melekat di dalam dirinya dan selalu berupaya untuk bersikap menghormati dan menghargai orang lain. Selanjutnya yang kelima, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai suatu tujuan. Ketika kita ingin menggapai atau mewujudkan suatu keinginan yang kita inginkan atau yang kita miliki, kita tidak perlu melakukan hal yang menjelekkan atau menyalahkan kepribadian orang lain atau kepercayaan orang lain. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan perpecahan di lingkungan kampus atau di lingkungan sekitar kita. Apa saja sih contoh sikap yang mencerminkan toleransi beragama? Tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah, tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada orang lain, tidak mengolok-olok ajaran agama lain, tidak mencampur aduk akidah dalam beribadah antar masyarakat yang berbeda agama dengan embel-embel toleransi, dan tidak mempersekusi umat agama lain yang beribadah. Menghormati hak dan kewajiban umat agama lain, kemudian berteman dengan teman-teman tanpa membedakan agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, menghargai hari besar umat agama lainnya. Kemudian, menumbuhkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Kemudian membantu sesama masyarakat tanpa melihat latar belakang agamanya, dan tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimanakah penerapan nilai moderasi beragama di lingkungan USU. Nah, yang kita ketahui, ciri-ciri dari sikap moderasi beragama itu seperti menghormati pendapat orang lain, menghargai agama, suku, ras, dan budaya lain, mengakui keberadaan orang lain, sikap toleransi, serta tidak memaksa keyakinan dengan cara kekerasan. Menurut saya, mahasiswa USU itu telah menerapkan ciri-ciri dari sikap moderasi beragama. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena dari kelas saya itu sudah ada rata-rata mereka itu sudah menerapkan ciri-ciri moderasi beragama seperti menghormati pendapat orang lain, menghargai agama, suku, ras, dan budaya. Kemudian karena kita mahasiswa, sudah jelas dong, kita sebagai mahasiswa harus bersikap dewasa dan tidak memandang kecil dari suatu perbuatan yang kita lakui gitu loh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.